Oke teman-teman, yang kemarin sudah kita buat yaitu entry data pelanggan ya, entry data pelanggan kemarin ya. Kita jalankan dulu coba. Ya, seperti ini. Ini hasilnya yang kemarin. Nah, kalau ini kita lanjutkan dengan delete. Kemarin sudah ya delete, tapi delete ini tidak boleh seperti ini sebenarnya. Kalau menghapus ini saya hapus gini ya, ini saya hapus delete, dia kan terhapus langsung. Delete itu konsepnya harusnya sebelum dihapus ada yang namanya konfirmasi dulu, tanya yakin dihapus atau tidak, supaya ya kalau udah dihapus mau dikembalikan lagi kan udah kesulitan. Maka ada pertanyaan dulu, mana tahu ada perubahan pikiran gitu ya. Jadi menghapus itu tidak serta-merta. Sama dengan keluar juga, mau dikeluarin atau tidak gitu. Mau keluar apa tidak, bukan mau dikeluarin, mau keluar apa tidak. Jadi exit ini kan ada tadi ini kita bikin exit, apakah exit yes, keluar atau tidak. Kita buat seperti ini ya teman-teman. Nah, dan nanti idenya exit ini kita gunakan untuk menghapus. Jadi tampilannya kan seperti ini. Ini di exit ini kita bikin event mouse click. Ya, kalau mouse-nya diklik lalu apa gitu ya. Apa kalau mouse-nya diklik? Kita bikin di sini integer fill. Loh kok pakai integer Pak? Ya karena nanti hasil daripada pilihan kita itu adalah berupa integer 0 dan 1. Jadi kita buat sini J option pane, control space ya teman-teman, jangan diketik. Lalu show message, show confirm teman-teman ya, show confirm dialog. Jadi nanti ada pertanyaannya apakah mau keluar atau tidak. Terus 0. Lalu yang berikutnya apa? Pesannya di situ teman apa? Pesannya tulisannya apa? Yakin keluar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Yang berikutnya nanti title ya teman-teman ya. Sesuai dengan intelligence yang ada di atas itu. Yang berikutnya itu title. Title itu berarti seperti perhatian, tanda pentung. Lalu terus yang berikutnya itu option type. Option type itu tipenya integer teman-teman. Maka kita ketikkan sini J option. Dan option type itu seperti yes, no, atau yes dan cancel. Jadi kita buat seperti yes, kan ada sini yes, no, cancel, yes, no option gitu ya, yes, stop. Jadi kita menggunakan yes sama no. Lalu yang berikutnya apa? Yang ini ya teman-teman, yang perhatikan ini integer message type-nya berarti kita menggunakan lagi ini message type-nya kita menggunakan question ya, itu teman-teman ya, question titik koma titik koma. Nah, kalau mau diturunkan dari sini ya teman-teman, misalnya saya taruh di bawah supaya mudah dilihat seperti ini ya teman-teman ya. Jadinya gini. Oke, sekarang sudah ada pilihannya ya. Kita tanya ya, apakah ini ya, apakah pilih ini tadi sama dengan 0? Kalau 0 artinya berarti yes, yes keluar gitu ya. Maka sistem exit 0 gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nih, kalau saya klik exit, ini kan muncul nih. No, tidak, berarti masih tetap di tempat. Yes, yes, ya keluar. Gitu ya teman-teman. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk hapus data ini tadi teman-teman. Hapus, ketika ini diklik, ketika pilih data, lalu ini kita klik, ada pertanyaan, apakah dihapus atau tidak. Nah, kita lihat event yang kita buat kemarin itu adalah mouse click seperti ini. Ini ya teman-teman ya. Nah, sebelum dilakukan yang namanya penghapusan, memang sebaiknya kita membuat dulu pilihan di sini.
Nih, setelah kita deklarasikan pilihan integer, kalau teman-teman misalnya nulisnya kelamaan, ambil aja yang di sini tadi, yang dari event untuk exit ini, exit click nih. Ambil aja ini, copy nih. Nanti diganti yang perlu. Yang perlu kita ganti copy, kita masukkan di del ini, klik kanan, event, mouse click. Nah, di sini kita letakkan teman-teman kan. Nah, mudah kan? Nah, cuman di sini pesannya bukan yakin keluar, tapi yakin menghapus. Ya, yakin dihapus. Nah, dihapus. Nah, udah itu tok teman-teman. Yakin dihapus. Nah, sekarang pilnya ini kita bikin pil 2 ya. Pil 2 karena sudah ada pil di atas. Oke. Nah, sekarang setelah ini teman-teman, saya format dulu supaya tampilan enak. Oke, sekarang proses penghapusan itu terjadi adalah ketika ada di sini teman-teman. Ya, proses penghapusan itu terjadi ketika ada di sini. Tapi kalau misalnya kita buat di sini juga boleh. Nih, dari atas. If. Nih, jadi ini di dalam try catch-nya itu kita bikin di dalam. Nih. Seperti ini. Ya. Jadi kalau dia dihapus alias pil 2 sama dengan 0, maka dihapus. Paham ya? Mudah ya artinya. Nah, kalau pil 2 sama dengan 0 berarti dihapus. Kalau tidak, berarti tidak dihapus. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nanti dia ada permintaan apa enggak. Nih, kita jalankan. Nah, misalnya melatih. Lalu saya delete. Loh, yakin dihapus? Kalau tidak, berarti nggak jadi dihapus. Saya lakukan ya. Yes, hapus. Kan terhapus ya, melatihnya terhapus teman-teman. Gitu ya. Gitu maksudnya teman-teman. Mudah kan? Ya sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Nih, banyak ngopinya kita. Oke, hal yang sama kita lakukan untuk edit. Edit sekarang. Edit teman-teman ya. Edit, kita melakukan perubahan setelah kita pilih. Ya, ini kita klik kanan, open, mouse klik. Nah, edit itu sama dengan delete teman-teman ya. Beda query saja. Maka ini delete ini kita ambil nih ya, tapi nggak usah ditanya apa yakin yakin di update, nggak usah. Itu ya, copy, kita masukkan di sini, edit, ya, edit, even mouse. Nah, kita letakkan di sini. Ini seperti ini. Editnya kita bikin query 4. Nah, ini tidak perlu ini. Kita tidak perlu ini. Nanti ada beberapa yang kita harus buang. Lalu ini 4. Oke, sekarang di sini kita buat update pelanggan. Update pelanggan. Set. Set apa? Set, kita lihat dulu nih tabelnya ini pelanggan. Set nama apel, kota apel ya. Nama apel sama dengan apa? Petik-petik 1, petik-petik 2, plus lalu X nama apel, get text. Nah, lalu setelah itu apa? Where-nya itu kita letakkan nanti di belakang setelah nama, lalu kota apel sama dengan petik-petik 1, petik-petik 2, plus X kota, get text. Oke, where, nah ini tetap aja. Oke, gitu teman-teman ya, mudah sekali. Udah,
Kalau mau dibikin di sini update berhasil, ya juga boleh kita tambahkan. Sekarang kita jalankan ya. Misalnya laris ini saya ganti dengan laris banget. Oke, saya edit. Bentar, apa yang terjadi, teman-teman? Kita lihat dulu ya. You have an error. You have an error in UXQL syntax check. Apa ini masalah equatable where code. Oh, ya, kita lihat dulu. Salah penulisan berarti. Salah penulisan. Ini update. Oh, ini kurang koma. Ya, ada komanya. Ada koma, ada koma, ada koma. Oke, sekarang kita jalankan. Harus ada koma. Laris saya edit. Laris banget sih edit. Nah, udah berubah ya. Kotanya misalnya kita ganti kota Surabaya. Edit. Nah, udah ganti ya Surabaya ya. Oke, seperti itu teman-teman, mudah banget ya. Mudah sekali untuk melakukannya. Hanya mengcopy-copy saja sudah jadi program. Nah, validasi yang teman-teman harus kita lengkapi ya. Ini kenapa tuh orang belum diatur ini? Iki karo bepiye belum diatur. Ini saya beri desain ulang. Nah, setelah itu saya kembalikan lagi. Nih, dulu balik mana? Belum diatur tapi. Oke, jalankan. Sudah malah wae. Oke, sekarang ya teman-teman ya. Nah, program ini ketika dijalankan ini harusnya dia enabled false. Enabled false itu berarti ini kayak di disable gitu ya, tidak bisa diklik. Jadi sementara dijalankan begini, ya program ini tidak boleh langsung bisa diklik-klik begini sembarang, itu tidak boleh. Nah, ini terus boleh diklik sembarang, tidak boleh. Jadi ada bagian program, ada bagian program ini yang hidup, yang bisa diklik, ada yang tidak pada saat program pertama sekali dijalankan. Gitu ya. Nah, kita keluar dulu, nah kita atur itu. Teman-teman, langsung kita mulai. Tampilan ini, dia kan ada di ndak center ya, ndak di tengah ini ya. Supaya dia center, caranya kita buat gini teman-teman ya. Ini frame ini kita klik kanan properties, lalu pilih code. Nah, ini kan dia properties, ada event, ada code. Pilih code, lalu pilih general center ini. Ya, itu. Lalu kita ini udah dipilih, setelah itu close. Nanti otomatis dia jalan di tengah ketika dijalankan. Nah, ini otomatis ada di tengah ini. Nah, kalau kita jalankan kan enak ya. Delete juga enak karena dia di tengah. Nah, sekarang ini udah jalan, kita keluar dulu. Yang mengatur misalnya menonaktifkan, kita buat seperti ini teman-teman ya, supaya dia bisa kita nonaktifkan. Jadi ketika program dijalankan dia tidak langsung kebuka semua gitu ya, dia tidak kebuka semua, dia masih. Kita buat begini, kita buat atur ya, kecil aja, atur tampilan, atur text field ya, atur akses. Nah, ini aja. Atur akses pertama kita bikin false. False.
false, kita bikin gini ya, false. Lalu kita create metodenya. Metodenya udah dibuat di bawah sih. Radio dibuatnya di bawah nih. Ya. Jadi kita letakkan di atas, kita cut, kita letakkan di atas supaya lebih mudah kita mengerjakannya. Nih, kita taruh di sini. Kita hapus ini. Oke, di dalam kita letakkan. Berarti Xcode ini teman-teman, ketika dijalankan pertama sekali set enablet ini, kita bikin B. Ya. X nama. Ini set enabletnya. Kita bikin B juga. X kota. Set enablet. Kita bikin B juga. Jadi ketika dijalankan teman-teman seperti ini. Ini kan dulu salah nih. Ini kan dia bentuknya seperti ini. Oh, ini namanya apa sih? Ini namanya X kota. Kenapa salah? Ya, Xcode merah ya. X kota. Oke, seperti ini. Nah, kebalikannya berarti ini true kalau pada saat kita jalankan. Jadi nanti setelah ini diklik, ya kan harus kebuka, gitu ya. Jadi posisi begini, ya, kita new begini ya, kapan ngisinya nggak bisa bikin apa-apa kan gitu ya. Sekarang supaya kita bisa ngisi, kita di sini di event ini, event, lalu mouse klik, letakkan di sini. Berarti atur akses kita bikin true. Ini atur true. Lalu Xcode-nya kita letakkan pointer. Jadi ketika dijalankan sama sekali, saya klik new. Nah, pointer ada di atas. Lalu ini juga tidak boleh kebuka teman-teman. Maka kita buat juga khusus untuk mengontrol tombol. Mengontrol tombol di sini kita buat sama dengan ini tadi. Ya. Ini atur tombol kita buat di sini. Cuman kalau atur tombol teman-teman, ada yang hidup, ada yang tidak hidup, ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Jadi pertama sekali untuk mengatur tombol kita letakkan di sini yang mana dulu yang hidup. Kalau new harusnya hidup. Ya, kalau dilihat dari sini teman-teman, new, save, delete, edit. Jadi pada saat pertama sekali program dijalankan, new itu harus terbuka karena kita selalu harus bisa membuka program. Lalu yang kedua, save save, delete. Nah, kalau save itu kan harus ini dulu diklik. Nanti exit ini juga berarti 1, 2, 3, 4. Jadi save ini harus mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sekarang di sini kita buat seperti ini. Berarti true, false, true, false, false, false. Nah, dan ini. Oke, setelah kita masukkan, ini ada tombol tombol pertama, tombol kedua, 3, 4, 5, 6. Ya, new, save. Nah, save dok yang mati semuanya hidup. Ya. Sekarang kita buat dulu metodenya. Yang mesti ada di bawah. Ini teman-teman. Oke, di sini juga boleh lah daripada kita pindah-pindah ya. Ini kita isi. Jadi atur tombol pertama itu adalah tombol apa ini? Kita kasih kemarin namanya change variable ini. Oh, masih JButton 1. Kita bikin btn new ya. Lalu ini kita kasih namanya btn save.
Sebentar. Ini pengaruh nggak nanti ke anu itu ya, ke program ini? Kita coba dulu ya. Saya berharap dia mengikutinya. Ini change btn save. Sekarang kita lihat btn save action. Oke, no problem. Ini btn delete variable btn delete. Ini btn edit. Ini btn print. Ini btn exit. Oke, sekarang ini di sini kita ke sini teman-teman, ke bawah ya. Ini tadi artinya berarti btn new set enable d ya, lalu btn save set enable b0 b0, lalu btn edit delete set enable b1. Itu ya urutannya ya, delete ya, lalu edit print, btn edit set enable 1, ini berarti 2, lalu btn print set enable btn 3 aja, lalu btn exit 4. Oke, sekarang kita coba jalankan. Ya kan posisinya seperti ini. Loh, kok balik lagi? Ini bisa delete, bisa ya. Loh, harusnya exit juga bisa dong. Nah, jadi kita nggak bisa keluar dong kalau begini. Salah. 4 itu apa sih? Loh, kita lihat dulu yang dipesan dari atas. Yang dipesan. Oh, ini true tuh ya. Ini true. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, begini. Ini tak bisa dibuka. Ini saya exit. Harus tetap bisa keluar dong. Masa nggak bisa keluar? Nah, setelah dijalankan, saya klik. Nah, masuk dia ke sini. Ini diklik, teman-teman. Ini harusnya kebuka. Ya, ini juga semuanya harus kebuka. Bentar. Ini kebuka, yang lainnya itu tutup. Jadi kebalikannya gitu. Kebalikan, dibalik. Jadi, ini true. Ini juga true ini. Oke. Nah, sekarang kalau ini diklik, apa kejadiannya apa? Kalau ini diklik, sisi fokus ke atas, lalu atur apa? Lah, atur tombol. Atur tombol apa ini? Tombol ketika kita isi, yang ini false. Yang ini kita isi true. Ya.
ini true. Lalu yang ini kita isi delete itu false. Lalu edit juga false. Lalu print juga false. Exit itu kita bikin keempat itu ya tetaplah bisa keluar gitu ya. Tuh. Nah, sekarang kita jalankan coba. Nah, sementara saya klik ini, klik, nah dia kembali ini. Jadi ini seperti ini teman-teman. Ya. Kita hanya bisa nyimpan pada saat kita melakukan input data, misalnya pelanggan 001 ya, enter namanya PT Mentari. Alamat ini harusnya kalau di enter masuk ya, Pekalongan. Lalu saya save dan masuk. Ketika save harusnya ini kebuka karena kemungkinan kita kan input lagi, dan hal yang sama terjadi selalu seperti itu gitu ya. Jadi pergantian mana yang ketika di save teman-teman, apa yang eventnya save, ketika di save apa yang terjadi. Terus atur layout, atur tombol. Nah, ini atur tombol ini, daripada kita kesulitan teman-teman, ini kita hapus, kita pakai yang punyanya ini aja, pakai punyanya new. Kita ambil, kan mudah, kita harus copy, masukkan di sini. Ketika dia save gitu ya. Oke, sekarang ini sudah kita letakkan di sini. Jadi ketika kita melakukan seperti ini ya teman-teman, ketika kita melakukan save, ini dibuka lagi. Save, lihat, save. Setelah save, belum sampai di sini. Apa tadi yang kita lakukan? Delete dari ini kita copy, kita masukkan di sini, di save, kita letakkan di sini. Oke, ketika save berarti apa lagi? Yang tadi false ini kita jadikan jadi true. Nah, yang true ini sekarang jadi false. Seperti itu. Lalu yang ini sekarang jadi true lagi. Ini true lagi. Ini true lagi. Ini true. Udah. Oke, sekarang ketika kita jalankan, sekarang misalnya new. Nah, kita tambahkan ke 002 misalnya. Nah, nama pelanggannya toko baru. Sekarang save. Nah, ya begini ya toko baru. Nah, hal yang sama misalnya kalau ini saya hapus. Yakin? Nah, jadi kalau ini hapus, ya masih tetap posisinya begini ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu yang harus ditambahkan. Tambahnya ini. Tambahnya yang ini. Ketika ini saya input, aja ini oke. Nah, ini saya enter, kan dia turun ke bawah. Harusnya ada pesan kalau ini tidak boleh kosong. Artinya di sini ketika pointer masuk, berarti dia di fokus giant ya, kita fokus giant. Lihat fokus giant di sini, klik kanan event fokus, fokus giant ya, fokus giant. Posisi sini kalau di ini kan menghitung jumlah karakternya, karena
karena tidak boleh lebih dari 6. Kalau lebih dari 6 balik. Nah, termasuk kalau kosong. Kosong juga kita gini kan. Else. Nah, jadi kalau kosong juga tidak boleh. Iya. Kalau dia kosong, jadi kita buat begini juga. Exclude. Ya, exclude. Get text. Else if. Else if ya. Else if x dot equals. Ini kalau kosong gini ya. Kalau dia kosong berarti dia kembali ke atas. Kalau kosong kita berikan tidak boleh dikosongkan, alias C option pen kita berikan pesan show message show message kode masih kosong. Hari penting satu ya. Lalu kalau kode masih kosong lalu apa? Kode masih kosong berarti X kode ini request fokus. Nah, jadi kita jalankan coba. Kita new. Lalu saya enter. Nah, kan ada masih kosong, kode masih kosong. Nah, sudah isi. Nah, itu validasinya ya teman-teman yang wajib harus ada di dalam programnya. Oke, silakan dicoba.